Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Al-Harfu. Ini kelanjutan dari beberapa materi yang lalu, soal Al-Kalimatu wa Anwa'uha. Salah satu jenis dari Al-Kalimah dalam bahasa Arab adalah Al-Harfu, huruf. Oke. Al-harfu huwa kalimatun yadharu ma'naha ma ghairiha minal kalimati. Al-harfu, huruf, huwa kalimatun adalah sebuah kata yadharu ma'naha, di mana kata tersebut dapat dimengerti artinya ketika dia berada bersama ghairiha minal kalimat, kata-kata yang lainnya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, melainkan ada kata-kata yang melengkapinya. Al-harfu salah satu anwa'in. Huruf dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis, sama kayak fi'il ya, 3 jenis. Yang pertama, al-awwal naw'un yadkhulu 'ala al-fi'li faqat. Jenis yang memasuki 'ala al-fi'li faqat, memasuki kata kerja saja. Maksudnya huruf tersebut berlaku hanya untuk kata kerja. Al-misal, contohnya adalah lam, itu artinya belum, lam itu tidak pernah, dan kai, itu bisa agar. Asani naw'un yadkhulu 'ala ismi faqat. Jenis yang kedua adalah naw'un yadkhulu, jenis yang hanya berlaku 'ala ismi faqat, terhadap isim saja. Fakot saja. Jadi dia tidak berlaku untuk digunakan bersama dengan, tidak bisa dipakai berhadapan dengan kata kerja. Al-misal contohnya adalah ala di atas, fi di dalam, bi ini dengan. Asalis, contoh yang ketiga adalah naw'un yadkhulu 'ala ismi wal fi'li. Nah, jenis ini dapat berlaku untuk isim dan fi'il sekaligus. Jadi tergantung pemakaian, dia bisa digabungkan dengan isim ataupun juga dengan fi'il. Di antaranya ada fa itu artinya maka, wa itu dan, summa itu kemudian. Oke, langsung kita beralih ke contohnya. Contoh yang pertama adalah lam anam tulal laili. Lam anam tulal laili. Ini adalah contoh huruf yang berlaku untuk kata kerja saja. Nah, di sini lam artinya belum, anam itu saya belum tidur, tulal laili sepanjang malam. Ada sedikit perubahan pada kata kerja ini karena diawali dengan huruf lam ini. Lam anam, nah, di sini kita temukan ada sukun. Dia berubah menjadi sukun atau disebut dengan majzum karena diawali dengan lam ini. Jadi kehadiran lam ini mempengaruhi bentuk dari kata kerja berikutnya, menjadi sukun. Kemudian contoh yang kedua, uridu an aqra'al qur'ana. Saya ingin membaca Al-Quran. An di sini juga mengubah bentuk fi'il setelahnya. Nah, aslinya adalah aqra'u, tetapi karena diawali di depannya ada an, maka aqra'u berubah menjadi aqra'a. Uridu an aqra'a Al-Quran. Itu huruf yang kedua. Huruf yang ketiga yang berlaku untuk fi'il adalah ata'allamu kai anjaha. Saya belajar kai agar anjaha, agar saya sukses, agar saya berhasil. Nah, kai ini juga sama, dia mempengaruhi kata kerja berikutnya. Aslinya di sini anjahu, saya berhasil, tetapi karena ada kai, maka di sini hu aslinya berubah menjadi ha, kai anjaha. Nah, ini beberapa contoh dari huruf yang berlaku untuk kata kerja saja. Kemudian berikutnya adalah
huruf yang berlaku untuk isim, untuk kata benda saja. Raja'tu ilal baiti, saya kembali ke rumah. Nah, di sini kita lihat ada ke, ila. Ini juga mempengaruhi isim kata benda yang datang setelahnya. Raja'tu ilal baiti. Nah, di sini kita temukan ilal baiti. Kenapa berubah menjadi i? Karena sebelumnya ada ila. Itu aslinya al baitu, tetapi karena diawali dengan ila menjadi al baiti. Kemudian contoh yang kedua adalah aftahul baba bil miftahi, saya membuka pintu dengan kunci. Nah, ini hurufnya ba yang nyambung dengan al miftah, saya membuka pintu dengan kunci. Aslinya al miftahu, tetapi karena di sini ada dengan di, maka dia berubah menjadi miftahi. Kemudian contoh berikutnya adalah al-qalamu tahtal kitabi, pena itu di bawah kitab, di bawah buku. Nah, ini juga sama. Tahta ini harfun yang menyebabkan isim berikutnya, kata benda berikutnya berubah menjadi i, tahtal kitabi. Oke, jenis yang ketiga adalah huruf yang dia bisa berlaku untuk fi'il dan juga untuk isim. Contoh di sini adalah waw. Al-muslimu yusolli wa yad'u, seorang muslim itu sholat dan berdoa. Nah, ini yusolli ini sholat kata kerja, yad'u ini berdoa juga kata kerja. Jadi waw ini menyambungkan antara dua kata kerja, bisa. Nah, contoh yang lain, al-qalamu wal kitabu fil hakibati, pena dan buku ada di dalam hakibah, tas. Nah, waw di sini berada di antara dua kata benda. Nah, karena waw ini adalah salah satu huruf yang dia berlaku untuk kata kerja dan juga kata benda. Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan praktek dengan menulis di papan tulis ya. Baik, sekarang kita akan memulai dari huruf yang berlaku hanya untuk kata kerja saja. Khasun. Nah, ini artinya khusus untuk kata kerja. Contohnya adalah lam. Lam itu artinya tidak pernah. Nah, contoh dalam kalimatnya adalah lan takroha sahibaka. Lan tidak pernah, takroha ini membenci, kamu tidak pernah membenci sahibaka, teman kamu. Nah, ini yang khusus untuk fi'il saja. Kemudian contoh yang kedua adalah yang khusus atau hanya berlaku untuk isim saja. Khasun bil ismi. Contohnya adalah min, artinya dari. Artinya dari. Nah, dalam contoh kalimatnya kita tulis ata itu minal baiti, saya datang dari rumah. Nah, ini huruf yang hanya berlaku untuk isim saja, tidak bisa digunakan dengan digunakan secara berhadapan dengan kata kerja sebagaimana lam di atas ini.
Contoh yang ketiga adalah huruf yang dia bisa berlaku untuk fiil dan juga isim. Oke, kata kerja yang berlaku untuk keduanya, contohnya yang lain adalah li. Li saja. Li apa artinya? Bisa untuk atau bisa agar. Nah, contoh untuk penggunaan li secara berhadapan dengan isim atau dengan kata benda. Contohnya adalah Al-kitabu litilmi. Buku itu milik murid. Nah, li di sini artinya milik. Bisa milik, bisa untuk, bisa agar, tergantung dia penggunaan dalam kalimat tersebut. Kemudian li juga ini jika digunakan secara berhadapan dengan fiil. Nah, contohnya apa? Nada Allah liyaghfira Nada'allaha, kita berdoa kepada Allah, li yaghfira, agar Allah mengampuni dzunubana, dosa-dosa kita. Nah, di sini li sama-sama li, tetapi beda arti karena penggunaannya yang berbeda. Di sini dia bertemu dengan isim atilmi murid, kalau di sini dia bertemu dengan kata kerja liyaghfira. Dan sama di sini karena ada li yang ghufiro atau artinya mengampuni, ini berubah dari dhammah menjadi fathah liyaghfiro karena ada li tersebut. Oke, demikian teman-teman sekalian materi tentang al-harf ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.